أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, ikhwan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dimudahkan kembali berkumpul di siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Taib ikhwani fillah, pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah taala mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ittafaqat al-ummatu bal sairul milal ala anna asy-syari'ah wudi'at lil muhafazati ala hadhihi ad-darurat al-khams wa hiya ad-din wan nafs wan nasl wal mal wal aql. Semua umat sepakat, bahkan semua agama, sesungguhnya syariat itu diletakkan untuk menjaga 5 perkara penting. Yang pertama adalah ad-din, agama. Kemudian yang kedua adalah an-nafs, jiwa, nyawa. Kemudian yang ketiga adalah an-nasl atau keturunan. Yang keempat adalah harta.
Yang kelima, akal. Jadi ini 5 perkara penting yang harus dijaga, dan syariat itu menjaga 5 perkara penting ini yang berdasarkan dengan dalil, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini harus dijaga. 5 perkara ini, perkara penting ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga akan rusak. Ya, rusak semuanya. Tidak ada kehidupan di dunia ini. Hancur. Lebih buruk daripada hewan. Kalau semua 5 perkara ini tidak dijaga, atau tidak ada yang menjaga sama sekali, dunia ini hancur, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kemudian di sini ikhwani fillah, yang pertama kali yang penting sekali untuk dijaga adalah agama. Agama Allah Subhanahu wa taala. Orang tanpa agama buruk dia, hidup dia mungkin tahu baik buruk dari akalnya dia saja. Ya. Tapi dengan tanpa agama dia masih ada sesuatu yang kurang. Banyak kekurangannya. Terutama menghilangkan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara penting. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kerusakan di muka bumi ini. Hancur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi ini tidak ada yang beribadah kepada Allah SWT, ya, atau semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kehancuran. Bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Ya, kerusakan di bumi, di laut itu disebabkan karena manusia. Ya, karena manusia. Hancur Allah Subhanahu wa taala memberi bala itu karena manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bumi itu merasa takut ketika ada seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kesakitan, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Faulaika humul, yaitu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apa yang di awal-awal surah Al-Baqarah itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Bumi itu merasa kesakitan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita terjaga, maka kita juga harus menjaga agama ini. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga agama ini. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala
perintahkan kita itu untuk beribadah, ya, di muka bumi ini Allah ciptakan untuk beribadah, dan kita juga harus menjaganya agar tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjaganya itu dengan apa? Menjaga agama ini dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang semua Islam KTP, semua orang itu Islam KTP, kira-kira bisa terjaga enggak agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Makanya cara menjaga agama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji, ya. Demikian juga mengamalkan rukun-rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu cara menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian biar kita tidak mendapatkan laknat, kita juga tidak akan hancur. Ini termasuk perkara penting, yaitu dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Selain melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan mendakwahkannya. Kalau sudah punya ilmunya, sudah mengamalkan syariat Islam, yaitu dengan mendakwahkannya. Ya. Dakwah ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dakwah ini juga yang bisa membentengi manusia dari murka Allah Azza wa Jalla, dari laknatnya semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Dakwah ini, kalau tidak ada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia tidak menjaga agama ini. Yang kedua, ya, dia itu berada di daerah-daerah yang penuh dengan laknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini kalau dia tidak berdakwah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan, ini surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sungguhnya orang-orang yang menyimpan apa yang kami turunkan, minal bayyinat, dari al-bayyinat, Al-Quranul Karim, penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Waqila al-huda di sini adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari al-la'inun, orang-orang yang melaknat. Di sini, ya, dijelaskan oleh ulamaul mufassirin, orang yang tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau berdakwah, maka dia mendapatkan bahaya besar, berada di tempat yang penuh dengan bahaya, yaitu apa? Mendapatkan laknat dari semua makhluk, bahkan sampai binatang-binatang. Kalau dia menyimpan ilmunya, nggak mau, udah nanti kalau saya kasih tahu, saya sebarkan ilmunya, dia lebih pintar dari saya. Sok mama ya, saya ngajarkan Al-Quran, dia setelah belajar Al-Quran nanti belajar lagi ke syekh, belajar lagi ke syekh, sampai nanti kuliah jurusan Al-Quran seumpama. Nah, ini berarti nanti
melebihi saya. Nah, ini dampaknya adalah apa? Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan laknat dari al-la'inun. Demikian juga sebaliknya, ya. Sebenarnya sebaliknya. Orang yang mengajarkan kebaikan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan doa dari, ya, mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian mendapatkan doa khusus dari para malaikat. Malaikat mintakan doa, mendoakan dia agar dia ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan wa yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitanu fi jawfil bahri wat-tayru fi jawis sama. Ya. Dan akan memintakan ampun ikan-ikan yang berada di lautan, bahkan burung-burung yang berada di langit. Ya. Jadi sebaliknya juga, orang yang menyebarkan kebaikan, dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ya. Makanya harus dijaga ini. Ya, ke orang yang tidak menjaga agama, ya, tidak menjaga agama, dia akan mendapatkan keburukan, dan orang yang senantiasa menjaga agamanya, dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, apalagi dai itu, subhanallah, orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, ya, dia itu akan mendapatkan, masya Allah, keuntungan. Minimal keuntungannya apa? Menyamai para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu mereka para dai, mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau sudah menyamai mereka orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang baik. Ya, dikumpulkan bersama dengan para nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penting ini menjaga agama Allah Azza wa Jalla, ya. Perkara yang penting yang harus perhatikan oleh seseorang, yaitu dalam urusan agama, menjaga agamanya. Kenapa? Kalau tidak dijaga agama ini, ya, keburukan itu akan menimpanya, bukan, ya, di dunia saja, tapi di akhirat. Menjaga agama yaitu dengan mengamalkan syariat Islam, ya, salat, zakat, puasa. Kemudian setelah itu mendakwahkannya. Nah, kalau masih penuntut ilmu, bagaimana mendakwahkannya? Dakwah tuh nggak harus ceramah, ikhwani fillah. Membantu menyebarkan undangan, itu juga termasuk dakwah. Ya. Kemudian antum punya artikel penting, share, itu juga dakwah. Ya. Jadi ini termasuk perkara penting yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi yang harus dijaga. Ya. Kenapa? Karena kalau ini tidak dijaga akan ada kerusakan di muka bumi. Bayangkan kalau tidak punya agama. Seorang nggak punya agama itu lebih buruk daripada binatang. Kalau nggak punya agama, apa saja bisa dilakukan. Na'udzubillah. Ya. Nggak faham itu zina atau itu apa, nggak jelas, sudah semuanya diperbolehkan menurut dia. Ya. Makanya agama ini, ya, penting, yang harus dijaga oleh manusia. Ya. Termasuk di sini juga berhukum dengan agama dalam kehidupan sehari-hari.
berhukum dengan agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ini banyak sekali dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya, kawan? Berhukum dengan agama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika masuk kamar mandi, ya, dengan kaki kiri. Termasuk di situ dalam kehidupan sehari-hari tidak gampang mengucapkan kalimat talak kepada istri. Dalam kehidupan sehari-hari dipraktekkan, karena kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, ya, salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ya, tidak perkara yang main-mainnya itu, yang sungguh-sungguhnya itu beneran, dan main-mainnya itu beneran. Salah satunya apa? Talak, kemudian rujuk, yang ketiga apa? Nikah. Itu, jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam keadaan aman. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa Nabi SAW itu main-mainnya pun jadi, main-mainnya pun dianggap beneran. Jadi orang itu biar tidak, agar takut. Waduh, nanti jadi talak beneran nih. Wah, bahaya ya kalau masih sayang istri. Itu. Jadi orang takut. Kalau orang itu gampang melontarkan kalimat-kalimat yang tidak syar'i, wal'iyadu billah, maka itu akan terjadi penyesalan. Ya, ada hikmah-hikmahnya. Banyak sekali. Contohnya berhukum dalam kehidupan sehari-hari, ya. Taat kepada orang tua, ya. Berbuat baik kepada orang tua. Kemudian berbuat baik kepada istri, sang suami, ya, sang istri juga taat kepada suami. Banyak sekali berhukum dalam kehidupan sehari. Itu hukum Islam. Itu adalah hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diterapkan itu, insyaallah taala agama terjaga dan kehidupan akan sejahtera. Termasuk di sini yaitu dengan adanya had apa? Hudud. Had itu apa? Had qisas. Ada ketenangan, nanti ada qisas di situ. Terjaga. Ya, kehidupan terjaga, agamanya juga terjaga, keamanannya juga terjaga. Ada qisas. Ya, ditegakkan qisas. Itu penting, masya Allah. Faedahnya besar. Kalau sudah ada qisas, orang-orang nyuri dipotong tangannya, besoknya dia sudah. Orang yang melihat pun nggak punya tangan, nggak punya sampai pergelangan, ya, sampai pergelangan, nggak punya tangan nanti. Orang akan takut. Itu hikmahnya syariat Islam. Ya. Tidak seperti yang digembor-gemborkan orang sebelah, ya, mengecam, menjelek-jelekan syariat Islam. Tapi ternyata, ya, mereka yang menggembor-gemborkan syariat Islam, hukum Islam, paling besar kriminalnya, paling besar pembunuhannya, lebih dahsyat, ikhwani fillah. Ya, yang mencela seperti itu, ya, yang mencela syariat Islam. Maka dengan syariat Islam, dengan agama itu, ya, dengan menjaga agama, kehidupan akan tentram, tenang, ya, dan dunia ini serasa, ya, sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan manusia, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menjaga agamanya, ya, yaitu dengan mengamalkan syariat Islam pada dirinya sendiri, salat, zakat, puasa,
rukun Islam, rukun iman, kemudian mendakwahkannya, kemudian juga berhukum dengan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, ya, bahkan dengan menegakkan qisas, menegakkan had, maka insyaallah taala, ya, itu akan terjadi kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan seterusnya yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kehidupan manusia. Jadi orang beragama itu lebih tenang, lebih aman. Kalau agama ini ditegakkan, keamanan akan terjaga, kesejahteraan. Kemudian orang pun akan merasa nyaman. Kita lihat saja, ya, di mana negara yang paling banyak kriminalnya, ya, pasti yang di situ longgar agamanya. Yang longgar agamanya, kriminalnya besar. Ya, di mana banyak kerusakan, ya di situ. Ketika tidak ada agama, maka kerusakannya besar, dahsyat, ya. Kemudian berikutnya, ikhwani fillah, yang perkara yang penting berikutnya adalah menjaga nyawa. Islam sangat perhatian menjaga nyawa, ini termasuk kaidah. Ya, ada di sana kaidah la dharara wa la dhirar. Enggak boleh membahayakan orang lain. Ya. Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau bunuh diri, ya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau lemparkan dirimu pada kebinasaan. Islam sangat menjaga seperti ini, sangat menjaga itu. Maka Islam mengharamkan bunuh diri. Islam mengharamkan bunuh diri. Tidak diperbolehkan seorang bunuh diri. Ya, haram, membunuh diri haram. Makanya Islam juga termasuk ini, ya, menjaga jiwa, termasuk menjaga nyawa itu tidak boleh makan berlebih-lebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini termasuk menjaga nyawa. Janganlah kalian makan berlebih-lebihan. Janganlah kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi wala tusrifu, dalam surah Al-A'raf ayat 31. Janganlah engkau berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang israf, berlebih-lebihan. Nah, di sini akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ana baru dengar tapi ya, di negara Arab ini ada katanya selalu menjaga ini di kawasan-kawasan restoran yang menyediakan makanan-makanan, taruhlah makanan lezat lah, ya. Banyak orang yang berlebih-lebihan akhirnya sampai meninggal dunia. Wallahu a'lam. Betul atau salah nih? Ada antum pernah dengar di sini? Jadi kadang-kadang memang mungkin saya ini juga di sini ada makanan tuh nggak kerasa, terus saja nggak kerasa, makan enak terus saja sampai akhirnya meninggal. Ini sering kejadian seperti itu berlebih-lebihan. Itu jadinya apa? Halal apa haram? Jadi haram. Karena Allah bilang, ya, Allah mengatakan wala tusrifu. Ya, wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidak mencintai orang-orang yang israf.
Demikian juga lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam itu ya nih, kalau Islam tidak menjaga nyawa seseorang hamba, bagaimana orang mau membunuh semua ya seenaknya aja bunuh. Seperti yang terjadi di negeri kafir. Kita ini jarang lihat aja, karena pernah lihat di channel Arab ya. Inilah betul-betul diperlihatkan. Inilah yang terjadi di negeri-negeri kafir. Ya, dinampakkan. Oh, ternyata orang tuh masya Allah, wal'iyadu billah, bukan masya Allah, wal'iyadu billah ya. Minum khamr, orang-orang jalan lebih dahsyat lagi. Jadi laki-laki perempuan sudah pakaiannya enggak jelas, itu duduk minum khamr di jalan-jalan, wal'iyadu billah ya. Enggak tahu apa, seperti hewan, bahkan dahsyat. Sudah ketika mabuk itu ya dibiarin orang lihat aja ya. Ada yang makan kotoran, telanjang, wal'iyadu billah ya. Jadi Islam itu luar biasa, masya Allah ikhwani fillah ya. Demikian juga membunuh setiap, bukan setiap ini ya, setiap menit itu sudah ada, atau beberapa menit itu sudah ada kriminal pembunuhan ya, di negeri kafir yang dibangga-banggakan oleh orang-orang munafik karena tidak mencintai agama Allah dan tidak mencintai keimanan. Dibangga-banggakan padahal dia tidak tahu sebenarnya ya. Kalau Islam sangat menjaga jiwa, dan itu termasuk daruratul khams ya. Kata Imam Asy-Syatibi apa bahasa Indonesianya? Daruratul khams, 5 perkara penting ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Surah An-Nisa ayat 93. "Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan kepadanya siksaan yang pedih. Jadi Islam itu ya, sangat menjaga jiwa seorang mukmin, bahkan orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah, kafir yang bukan kafir harbi. Nabi SAW memberitahukan, menjelaskan kepada kita, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dilindungi, masuk ya, dia pakai visa, kemudian ya kafir yang tidak ada perang, tidak bermusuhan, yang diperbolehkan melakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, diresmikan oleh pemerintah, gak boleh dibunuh. Kalau dia membunuh, kata Rasulullah SAW, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Lihat nih, Islam luar biasa. Ini juga membantah orang-orang yang mengatakan orang-orang sebelah bahwasanya ngasih syubhat ya. Ngasih syubhat apa? Bahwasanya orang Islam tuh haus darah. Jangan masuk Islam. Islam tuh haus darah.
Berdalil dengan secuil ayat Al-Quran, faqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah dia kamu ya, dimanapun kamu mendapatkannya. Itu ketika perang. Dan perang pun yang dibunuh itu orang yang memerangi. Kalau perempuan, anak kecil, orang tua, haram membunuhnya. Atau dia sudah menyerah. Sudah, saya menyerah, ampun saya, gak boleh dibunuh. Yang membunuh, yang dibunuh itu adalah mereka yang memerangi Islam, ya, yang memerangi. Gitu. Jadi di sini perkara penting yang sangat diperhatikan, ya, oleh agama Islam, oleh syariat Islam, dan ini termasuk perkara penting yang harus dijaga, yaitu apa? Menjaga jiwa manusia atau menjaga nyawa, tidak sembarangan membunuh. Wal'iyadu billah. Ya. Seperti itu. Jadi ada syariatnya. Seumpama munafik atau tidak, atau untuk menyelamatkan diri, ya, setelah perang dia ngomong, ampun saya mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Walaupun seperti itu, entah dia pengen cari aman atau apa, tetap dia harus dilindungi. Dia entah dia itu cuman biar aman atau pura-pura. Sudah, kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Islam ya melarang menumpahkan darahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah illa min thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan syahadah la ilaha illallah, ya, kecuali 3. Yang pertama adalah as-saybuz zani, ya. Kalau as-saybuz zani, perempuan, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah kemudian berzina, maka dia dirajam, ya, sampai meninggal. Kemudian an-nafsu bin nafsi, yang kedua apa? Orang yang membunuh, ya, dikisos, nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian yang ketiga, orang murtad, irtad an dinil Islam, ya, orang yang murtad dari agama Islam. Nah, jadi Islam itu subhanallah, kalau Islam itu ada di suatu negeri, maka akan terjadi keamanan, kesejahteraan, ya, kemudian keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Bukan saja manusia, bahkan hewan pun akan merasa nyaman. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak boleh mengadakan atau melakukan kerusakan. Yang kecil saja. Lihat, Islam pun sangat memperhatikan ketika seseorang itu hendak menyembelih kurban atau menyembelih ayam atau ini, ya, falyuhidda ya sikinahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengasah pisaunya dengan tajam, mempertajam pisaunya. Ya, itu Islam. Kemudian tidak boleh hewan yang lain melihat ketika dia sedang menyembelih. Ya, jadi hewan pun rasa nyaman dengan adanya syariat Islam, dengan Islam. Jadi nyawa jelas, ya. Hewan aja merasa nyaman, apalagi manusia. Makanya di mana Islam itu ditegakkan, maka tingkat kriminalnya akan semakin rendah.
sedikit sekali. Ketenangannya semakin jelas. Ya, kebahagiaannya sudah pasti, karena ya kebahagiaan itu hanya ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Ya, sungguh mengherankan perkaranya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, semua urusannya itu khair. Tahu artinya khair kan? Kalau kaifal hal? Khair. Kullu amruhu khair, semuanya baik. Ya. Idza asabathu dharra, ya idza asabathu syarra syakar. Kalau dia berbahagia, dia banyak bersyukur. Ya, banyak melakukan ketaatan, banyak menuntut ilmu. Ya, kalau dia asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Seperti itu. Ya, idza asabathu sarra syakar wa idza asabathu dharra sabar. Itu orang beriman, ya. Jadi ditimpa musibah atau tidak timpa musibah, ya, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ketika ditimpa musibah, dia lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya ikhwan, ini ada kisah tadi malam. Luar biasa, anak dikagetkan dengan kawan anak yang Masya Allah, semoga Allah SWT memberi kesembuhan dan pahala yang besar padanya. Akhwan ini Masya Allah, ya, rajin ngaji, tanya dan sering Masya Allah konsultasi baik. Ya. Pernah minta, ya Ustaz, kapan-kapan bekam, tapi belum, dia rasa punya sakit belum sempat bekam. Tadi malam berapa tahun nggak ketemu, tadi malam ketemu. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Tapi masih senyum biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin Ustaz. Pas anak kangen ya, saya rangkul gitu, jangan pelan-pelan sini Ustaz. Apa? Ini ada alat untuk cuci darah Ustaz. Masih muda loh ya, ya. Cuci darah. Allahu Akbar, anak yang dengar kaget, dia senyum-senyum. Alhamdulillah, Masya Allah, senyum-senyum. Alhamdulillah, mengamalkan bab takdir Ustaz. Sekarang saya mau mengamalkan bab takdir Allah SWT yang belajar, ya, mengamalkan bab takdir. Ternyata apa? Dia setiap seminggu, ikhwani fillah, seminggu itu harus cuci darah sebanyak 3 kali. Dan sekali cuci darah itu 4 jam. Tanya 4 jam loh, salah. Dia 4 jam. Awalnya kenapa antum enggak? Terus dia cerita, makanya anak enggak ngaji, ya, untuk nutupin tuh, ya, nutupin setiap Sabtu, Jumat Sabtu tuh nutupin karena bolong-bolong untuk cuci darah. Kerja di situ, ambil kerja. Allahu Akbar. Ikhwani fillah, apakah kita mau nunggu ibadah kepada Allah SWT kalau sudah sakit? Kita yang dengar kaget, tapi ternyata yang mengalami alhamdulillah tenang saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Belum tentu juga ketika kita mendapatkan musibah kita bisa tenang, kita bisa sabar. Ya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memperbanyak syukur. Ya. Kita berdoa kepada Allah SWT agar istiqomah di atas agama ini, sakit, tenang, ya, senang, bahagia dalam keadaan sengsara, tetap dalam keadaan istiqomah. Ya, gitu. Kita bermohon kepada Allah SWT senantiasa agar diberi keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Ya. Kemudian
Yang ketiga ya, yang paling penting adalah hifdzul aql. Perkara penting berikutnya adalah menjaga akal. Menjaga akal. Akal ini adalah perbedaan antara hewan dan manusia. Ya. Allah ciptakan makhluk di muka bumi ini yang punya akal manusia. Ya. Yang punya akal manusia. Yang tidak punya akal hewan. Ya. Ini penting. Maka Islam sangat menjaga akal. Sangat menjaga akal. Makanya Islam melarang minum khamr. Akalnya biar tidak rusak. Diharamkan. Oke ya. Makanya saker tuh antum tahu, antum saker bab. Masa di sini anda tahu kalimat kan saker? Saker bab. Pernah dengar bahasa Arab itu? Saker, semua saker. Ada saker. Antum tahu nggak artinya saker? Itu dari kalimat sukaro, itu ininya. Sukaro artinya apa? Mabuk. Saker. Ya, mabuk. Kenapa mabuk itu dikatakan sukaro atau dari kalimat saker? Karena kalau mabuk itu akalnya tertutup. Akalnya udah hilang akalnya. Mau telanjang, mau apa udah nggak tahu dia. Jadi di sini Islam itu sangat menjaga akal. Kalau lihat negara lain atau negara-negara kafir boleh minum khamar, akalnya udah rusak. Bahkan mungkin narkoba diperbolehkan, tidak begitu keras terhadap narkoba yang bisa merusak akal. Karena rusaknya akal ini bahayanya luar biasa, ikhwani fillah. Orang kalau sudah akalnya rusak itu wal'iyadu billah, membunuh, ya, memperkosa, ya, kemudian apa lagi ya, melakukan sesuatu yang haram semuanya, lakukan, murtad, itu dari akal yang rusak. Maka Islam sangat menjaga akal, ya, sangat menjaga akal. Sangat menjaga akal Islam itu. Ada kisah, wallahu alam sahihannya ya, nggak mau ini kecuali dikasih, ya, nggak mau membunuh, nggak mau ini semuanya. Ya ini yang lebih ringan apa? Minum khamar semua dilakukan, zina, membunuh. Dan itu yang terjadi di negeri-negeri kafir. Bisa kita lihat, ada orang teman-teman yang mungkin yang sekolah di negeri-negeri kafir akan tahu betapa rusaknya mereka, ya. Seperti itu. Kemudian menjaga akal untuk memahami Islam. Islam sangat ini. Menjaga akalnya untuk memahami Islam harus dikembalikan kepada orang yang lebih faham tentang Islam. Dikembalikan kepada pemahamannya orang-orang yang memang dulu memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kalau semua punya akal, tapi Islam, ya, kalau pengen pemahamannya benar, harus dikembalikan kepada pemahamannya pendahulu yang belajar dengan Rasulullah SAW. Ya, kembalikan kepada pemahamannya Rasulullah SAW, kepada para sahabat, karena belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa dalam surah An-Nisa ayat 83, walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya. Kalau seandainya dikembalikan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala wa ila ulil amri minhum, dan orang-orang yang berhak
ya, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka dia akan tahu siapa sebenarnya yang berhak untuk istinbat, ya, yang hak akan diketahuinya. Khususnya masalah agama, semua punya akal. Makanya ada orang, kamu itu punya akal, cara memahaminya pakai akal. Jadi ya, semuanya pakai akal. Tapi kalau agama ini difahami oleh semua manusia sesuai dengan akalnya, kira-kira gimana? Terjaga atau tidak syariat Islam? Tidak akan terjaga. Menjaga akal yaitu dengan apa? Ketika ada, khususnya masalah agama, tidak diketahui, ada beberapa hal yang tidak diketahui, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu gak boleh difahami sendiri. Kalau antum lihat sekarang ini orang yang memahami dengan pemahamannya sendiri, rusak atau tidak ya Khanifillah? Rusak semua. Orang yang suka itu, yang suka bom bunuh diri itu, mereka pahami dengan apa? Pemahaman mereka sendiri. Hancurnya banyak. Dan jangan heran banyak pengikutnya orang yang mengatakan kamu diberi akal. Allah memberikan akal itu untuk berpikir. Ini pakai akal kita. Akhirnya semua syariat Islam, ayat-ayat Al-Quran difahami dengan akal dia. Maka ini tidak sangat Allah SWT menjaga akal manusia itu, yaitu dengan agar mereka memahami, oh Islam ini dulu datangnya, ya, datangnya dari Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW. Jadi yang lebih paham tentang syariat Islam ini siapa? Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah menurunkan ilmunya dari Allah itu kepada para sahabat. Nah, kemudian setelah itu sahabat-sahabat menurunkan kepada tabi'in. Makanya mereka itu adalah generasi-generasi yang mulia. Kalau paling berakal, mereka lah yang paling berakal dalam syariat Islam. Makanya Islam menganjurkan ketika kita itu memahami sesuatu, ya, bukan pakai akal kita. Termasuk orang yang berakal adalah mengembalikannya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Tanyalah kepada ahlinya apabila kamu tidak tahu. Ya, jadi kembalikan kepada orang yang lebih paham. Kalau tidak seperti itu, lihat terjadi membunuh orang kafir, ya, yang dilindungi, terjadi sekarang ini. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariat Islam. Apa itu? Karena kesalahpahaman mereka. Memahami ayat Al-Quran tidak sesuai dengan yang dipahami oleh orang-orang yang berakal dari pendahulu-pendahulu kita. Itu ya. Jadi demikian juga akal ini dipakai untuk memikirkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cara menjaga akal, akalnya bukan untuk akal-akalan, untuk ngakali orang. Dilarang itu dalam Islam, ya, untuk ngakalin orang atau ngakalin syariat Allah SWT. Allah SWT ciptakan akal untuk agar dia berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 191, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Wah, gitu ya. Allah menciptakan langit gak ada tiangnya. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, gitu ya. Dan bumi, bumi segitu besarnya pas kejadian di Aceh. Kemudian baru-baru ini di mana? Ya, apalagi di negeri kafir banyak juga ya. Di Rusia pernah terjadi tuh, di mana tuh? Di Lampung kemarin juga pernah beberapa bulan yang lalu, ya, 1,5 bulan atau 1 bulan yang lalu di Lampung. Masya Allah kejadiannya, ya, besar. Itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menggunakan akalnya agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal juga, dengan akal dia berpikir dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah dia itu tidak
mentadabburi Al-Quran. Al-Quran kalau ditadabburi, subhanallah. Kejadian tadi malam tuh ada orang yang tak nggak bisa bicara. Tak tuh orang yang ngomongnya itu terbata-bata. Di Bangladesh tuh ada orang ngomong tuh terbata-bata. Jadi mau mengawali baca Al-Quran seperti itu. Ya, nasallallahu alaihi afiyah. Jadi terbata-bata, nggak bisa dia. Harus memakan waktu lama. Baru kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah sudah jalan gitu, padahal dia kalau bicara ada orang bicara tuh, antum paham yang ana sampaikan ke antum. Jadi orang bicara tuh mau ngomong itu susah sekali. Tapi ketika sudah mengawali membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Al-Qur'annya mau berapa juz tuh. Bahkan itu juara di Dubai kalau nggak salah. Juara 1 di Dubai. Al-Qur'annya bagus banget. Orang ajam, nggak bisa bahasa Arab. Ya. Jadi mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita mentadabburi Al-Qur'an, apa termasuk tadabbur Al-Qur'an dari kisah ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Allah Subhanahu wa taala tuh mudahkan ya untuk dihafal Al-Qur'an itu, untuk diingat, mudahkan. Enggak percaya antum menghafal Al-Qur'an, tak gampang. Gampang sekali. Susahnya itu apa? Susahnya mana? Menjaganya biar nempel terus di sini, ini susahnya. Ngafalin Al-Qur'an tuh gampang. Yang susahnya itu menjaganya nih. Antum kalau nggak percaya, antum perasaan berat. Tapi ketika menghafal, tiba-tiba, oh selesai juga 1 juz, selesai juga 1-2 juz, 3 juz, seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, biar nggak nyesel nanti. Hafalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti itu. Jadi ini termasuk tadabbur Al-Qur'an adalah Allah mudahkan menghafal Al-Qur'an. Ya, tadabbur Al-Qur'an itu Allah mudahkan menghafalkan Al-Qur'an. Baik, kemudian berikutnya, insyaallah taala ikhwani fillah, hifdzun nasl, menjaga keturunan dan menjaga harta. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala, ya. Termasuk di sini menjaga akal, yaitu dengan apa? Menjaga akal. Selain itu, menjaga akal yaitu dengan orang yang berakal itu senantiasa mendahulukan wahyu Allah daripada akalnya. Orang yang berakal tuh. Ya. Orang yang berakal adalah senantiasa mendahulukan wahyu Allah daripada akalnya. Orang yang mendahulukan akalnya daripada wahyu Allah, mereka tidak berakal. Makanya dalam Al-Quran banyak kali ayat Al-Quran apa? Yang bunyinya afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Kenapa? Karena mereka nggak menggunakan akal mereka. Akal mereka itu tidak mengikuti wahyu Allah. Maka Allah katakan afala ta'qilun. Itu. Contohnya orang yang tidak mengikuti wahyu Allah, apa? Masih mengandalkan akalnya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, lakukanlah, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Kemudian dia mengatakan qalu, enggak. Qalu, mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami akan mengikuti apa yang dikarang oleh bapak-bapak kami, ya, oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, walaupun bapak-bapak mereka itu la ya'qiluna syai'a wala yahtadun, walaupun bapak mereka itu tidak berakal sama sekali, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Berakal itu orang yang berakal
orang yang mengikuti petunjuk Allah, orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang berakal. Kenapa? Kalau ini kan agama Islam itu yang sesuai akal, cocok, difahami pas. Itu agama Islam, ya. Tapi jangan ditafsirkan dengan akal, ya. Kalau orang yang berakal, apa tadi? Pasti cara menafsirkannya dikembalikan kepada orang-orang yang memahaminya, lebih paham, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwani fillah, rahimanallah wa iyyakum. Sekilas untuk memberitahukan kepada antum semuanya, insyaallah taala apa yang antum sumbangkan ini, ya, insyaallah taala jadi jariah antum untuk, ya, menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, ya, jadi jariah antum, dan untuk membantu dakwah, ya, untuk membantu dakwah, baik itu dakwah yang ada di Qatar nanti, ya, ataupun yang ada di Indonesia. Jadi bukan untuk anak gitu ya, untuk kemaslahatan dakwah insyaallah taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.